Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki. Jemaat Tuhan yang terkasih, surat ini ditulis oleh Yakobus bagi orang percaya, terkhusus di pasal 4 ini dengan tujuan menegur orang percaya yang sombong dalam merancangkan segala sesuatu dalam hidupnya tanpa melibatkan Tuhan Allah. Dan di ayat 15 ini Yakobus mengingatkan bahwa pentingnya dalam hidup ini kita dalam membuat segala perencanaan, kita harus tunduk kepada kehendak Allah. Karena manusia di zaman modern ini terlalu banyak merancangkan segala sesuatu yang mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, kekuatan dirinya sendiri tanpa melibatkan Allah. Seperti konteks dari Yakobus pasal 4 ayat 13, ada orang yang sudah merancangkan segala sesuatu dengan baik dan tahu bahwa ia akan mendapatkan untung, bahkan ia akan berbuat ini dan itu, dan hari ini, hari besok ketika ia berbuat segala sesuatu, segala perencanaannya berjalan dengan baik. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, sebenarnya merancangkan apa yang akan kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi tidak baiknya adalah merancangkannya dengan kemampuan kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan tanpa melibatkan Tuhan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, sadarilah bahwa apa yang akan terjadi kepada kita besok pun kita tidak akan tahu. Maka segala perencanaan kita jangan terlalu yakin bahwa dengan kemampuan kita, kekuatan kita, itu semua pasti akan terjadi. Karena di dalam Yakobus 4 ayat 14 bagian A mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan Amsal 27 ayat 1 mengatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Bukan hanya tentang hari esok, tetapi juga tentang hidup kita, tentang kemampuan kita, tentang kekuatan kita. Kita adalah manusia yang fana, manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang tidak ada arti apa-apanya tanpa Tuhan. Maka Yakobus 4 ayat 14 bagian B mengatakan, apalah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, sikap merancangkan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan adalah sifat yang sombong, tidak punya sikap rendah hati. Karena segala perencanaan kita lakukan dengan kemampuan kita mengandalkan kekuatan kita. Maka sikap seperti itu adalah sikap yang sombong. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, segala perencanaan yang kita lakukan, kalau kita serahkan kepada Tuhan, sebelum kita melakukan semuanya itu, sebelum kita melakukan perencanaan kita serahkan semua kepada Tuhan, maka itu adalah sikap orang yang rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Maka di ayat 15 dari Yakobus pasal 4 ini berkata bahwa sebenarnya kita harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Kita akan berbuat ini dan berbuat itu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa segala rencana kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ini bukan berarti kita pasif, tetapi ini adalah sikap kita hormat kepada Tuhan, sikap kita tunduk kepada Tuhan. Maka dalam hidup kita saat ini, saat kita membuat satu keputusan besar di dalam hidup, kita mau mencari pekerjaan, kita memilih pasangan hidup, kita membuka usaha, rencana membangun rumah, dan segala rencana-rencana di dalam kehidupan kita harus terlebih dahulu melibatkan Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa meminta Tuhan menuntun menyertai kita dalam segala perencanaan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus
adalah teladan terbaik kita. Walaupun ia datang ke dalam dunia, ia adalah Allah, tetapi ia menjadi manusia. Ia tunduk kepada Bapa. Ia tunduk kepada kehendak Allah. Jemaat terkasih, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa yang pertama, kita harus mengakui diri kita adalah orang yang lemah, terbatas dalam segala hal. Oleh karena itu, kita mengandalkan Tuhan dalam segala perencanaan hidup kita. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita dapat membuat segala macam rencana, tetapi pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang terlaksana. Kita berserah penuh kepada kehendak Tuhan akan membuat hidup kita menjadi damai. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang pegang kendali di dalam hidup kita. Kita tidak menjadi kecewa ketika segala perencanaan kita tidak terjadi sesuai kehendak kita. Tetapi kita menjadi ada damai karena kita percaya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita belajar dari firman Tuhan ini adalah tidak menjadi sombong, tetapi mau merendahkan diri di hadapan Allah. Artinya bahwa kita mengandalkan diri sendiri adalah sia-sia. Di sini kita diajak untuk hidup dalam kesadaran bahwa segala pencapaian yang kita hasilkan adalah milik Tuhan. Segala hasil keberhasilan yang kita dapatkan itu semua dari Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh menyombongkan diri. Mari menjalani hidup dengan rendah hati dan dengan rasa syukur, dengan memuji memuliakan Allah, sumber segala sesuatu di dalam hidup kita. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini, sadarilah bahwa satu daun yang jatuh dari pohon itu pun ada dalam kehendak Allah. Maka segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu semua adalah kehendak Allah. Biarlah jangan menjadi kehendak kita, tetapi kehendak Allah yang jadi di dalam hidup kita. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar lagi bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami itu semua atas izin Tuhan, dan biarlah kami belajar bahwa segala perencanaan kami bergantung kepada kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetap jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.